Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua dengan harapan kiranya kita semua terpelihara di dalam Tuhan dan senantiasa menaruh harap hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ucap syukur padamu ya Tuhan kami naikkan, oleh karena besar kasih setiamu, kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami, tak habis-habisnya setiap hari. Merindukan segala sesuatu di dalam Tuhan, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu ini dan melakukannya sejauh yang Tuhan inginkan. Ampuni dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi."
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, dipakai olehnya. Elia, siapa yang tidak mengenal Elia? Saya kira saya dan kita semua pasti tahu benar tentang Elia. Sebab Elia adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab. Elia adalah tokoh yang luar biasa melayani Tuhan. Tidak dipertanyakan lagi bagaimana Elia sungguh-sungguh memberi dirinya bagi Tuhan. Bacaan kita ini mengisahkan bahwa tibalah saatnya bagi Elia akan terangkat ke surga atau naik ke surga. Ayat 1 bacaan ini. Lalu kemudian dalam diskusi bersama dengan Elisa, Elia meminta agar Elisa cukup berhenti di tempat yang ditentukan oleh Elia. Sebab dalam petunjuk dari Tuhan, Elia hendak mengikuti apa yang Tuhan mau, di mana Tuhan mau mengangkat Elia ke surga. Di beberapa bacaan kita ini, di ayat 2, di ayat 4, dan ayat 6, Elia berkali-kali mengatakan kepada Elisa, "Cukup tinggal di sini, dan biarlah Elia yang pergi." Namun, sangat jelas kita baca dari bacaan kita ini, bagaimana kegigihan dan kesungguhan dari seorang yang bernama Elisa untuk mengikuti Elia dengan kalimat, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Ini dikatakan sampai 3 kali dalam bacaan ini, yang memberi makna kepada kita betapa Elisa sangat gigih, sangat luar biasa dalam ketekunan mengikuti Elia. Dan tentu hal ini pantaslah diapresiasi. Dan sebelum Elia terangkat ke surga, Elia mengatakan kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Ayat 9 bacaan ini. Permintaan Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ayat 9b bacaan kita. Untuk meminta hal ini, tentu ada persyaratan. Di ayat 10 dikatakan, "Jika engkau dapat melihat aku terangkat ke surga," tentu terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Elisa, sehubungan dengan permintaan kepada Elia. Namun jika tidak melihat, maka tidak akan terjadi.
Ini tentu menyangkut tentang perkara Allah dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan Elisa sebagai orang yang akan menggantikan posisi Elia. Dalam hal ini, Elisa pun tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dalam kalimat dan teriakan, "Bapakku, Bapakku," di ayat 12. Dan hal yang terjadi cukup memberikan kita pengakuan bahwa Elisa dikenan oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan Elia di dunia ini. Luar biasa mujizat yang terjadi, bahwa ketika akan kembali ke seberang, Elisa menggunakan pakaian atau jubah yang dipakai oleh Elia untuk memukul air sungai Yordan. Demikian yang dilakukan Elia di ayat 8. Maka di ayat 14, mujizat terjadi. Elisa dapat membelah sungai Yordan dan dapat menyeberang. Sesuatu yang terjadi tentu dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan mengasihi dan memperkenankan setiap orang menjadi alat yang dipakainya untuk melayaninya. Hanya saja, setiap orang itu apakah menunjukkan bagaimana mau melayani Tuhan? Ini tentang kesungguhan melayani Tuhan. Kita belajar pada Elisa dalam bacaan kita pada hari ini. Kesungguhannya mengikuti Elia, kesungguhannya mengikuti Tuhan, dinyatakan. Dan semua itu mendapat tempat di hadapan Tuhan. Maka sesuai kesaksian bacaan ini, Elisa menggantikan Elia sebagai pelayan Tuhan. Saya dan kita semua juga dapat dipakainya, dipakai oleh Tuhan, melayaninya sejauh apa yang bisa kita lakukan dalam dunia ini. Apakah yang tidak bagi Tuhan? Banyak orang akan berkata, saya tidak mampu, saya lemah, saya tidak punya talenta, saya tidak seperti si A pandai menyanyi, saya tidak seperti si B pandai melakukan banyak hal, ulet, dan lain sebagainya. Sebenarnya, apapun dalam dunia ini harus dipahami dan dimaknai di bawah kendali Tuhan. Saya dan kita semua adalah orang yang terbatas, banyak kelemahan. Namun kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kesungguhan kita mengikutinya. Maka dengan demikian sangat penting untuk menunjukkan kepada Tuhan seperti apa kegigihan kita dalam melayaninya. Niscaya semua yang kita butuhkan dalam pelayanan ini akan dipenuhkan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang tidak dipenuhkan kepada kita? Sedangkan keselamatan di dalam Yesus Kristus diberikan olehnya bagi saya dan kita semua. Apalagi jika kita menunjukkan dalam keseriusan mau melayaninya, maka pasti semua yang kita butuhkan akan dinyatakan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Hanya saja, apakah saya dan kita semua mau membuka diri kita untuk melayaninya? Apakah kita mau dipakainya untuk melayaninya? Tentu mestinya mau ya. Oleh karena besar kasih setianya dalam hidup kita sudah nikmati, maka wujud syukur atas semua yang sudah kita alami dan diberikan olehnya adalah memberikan diri kita untuk melayaninya sejauh yang Dia kenan, seperti yang Dia inginkan. Mari membuka diri kita untuk dipakai olehnya, melayaninya sejauh yang Dia kenan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami belajar tentang seorang yang bernama Elisa, dalam kesungguhan dipakai juga oleh Tuhan untuk melayani-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini pun kami belajar untuk juga mau dipakai oleh Tuhan melayani Tuhan. Biar dalam seluruh hidup ini kami pertaruhkan hanya padamu saja. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Biarlah seluruh hidup ini senantiasa mengerjakan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakailah kami Tuhan sejauh yang Tuhan kenan. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Diberkatilah oleh Tuhan kehidupan kami. Biarlah semua umat-Mu yang menaruh harap kepadamu senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dipeliharakan oleh Tuhan. Dengarkanlah seruan setiap umat-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Kasih setia-Mu kiranya menaungi kami semua, menaungi bangsa dan negara kami, menaungi semua pemimpin kami, menaungi pemerintah kami, dan biarlah hari-hari yang kami lalui senantiasa kami serahkan hanya padamu. Jadilah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, menurut kehendak-Mu saja. Ampunilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita.